Salam guru penggerak dimanapun Anda berada. Saya Mubasir adalah calon guru penggerak Angkatan 9 pada kelas 294, di mana saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum saya memaparkan aksi nyata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang kedua adalah kepada Bapak Imam Syafi'i sebagai fasilitator, dan yang ketiga adalah kepada Ibu Erlin Desi sebagai pengajar praktek, di mana kedua orang tersebut adalah pembimbing saya selama memahami modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Tujuan aksi nyata saya kali ini adalah membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan sekolah, dan menguatkan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dan serta merefleksikannya. Mari kita memahami tentang manfaat pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional di sini ada 3 manfaat, yaitu meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, lingkungan belajar yang sportif. Yang ketiga, meningkatkan sikap pada diri sendiri, respek dan toleransi terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Dari ketiga hal tersebut akan berdampak seperti 4 hal, yaitu meningkatkan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, meningkatkan performa akademik siswa. Perasaanmu gimana sekarang ini? Ayo, pilih. Oke, silakan duduk. Ayo. Oke. Perasaanmu bagaimana ini? Ayo, duduk. Yang senang siapa? Aku. Oh, bagus. Kenapa kau senang, Nak? Kenapa kau senang? Oh, karena bisa bermain. Tepuk tangan dulu. Oke, siapa yang sama perasaannya dengan temanmu senang hari ini? Oke, senang ya tadi ya. Senangnya kenapa? Kalau temannya senang karena bermain, ya Pak? Lagi bisa bermain juga. Siapa yang hari ini perasaannya sedih? Oh, perasaannya sedih. Kenapa kok sedih? Boleh saya duduk di sini? Oke, kenapa kok sedih? Karena diganggu oleh teman-teman. Kamu tahu nggak? Kalau diganggu itu sama teman-teman memang marah. Kamu juga marah kan? Nah iya, kalau marah itu memang sifat manusia. Ya, Bapak juga pernah marah. Ya, kalian kamu juga kalau diganggu temannya juga marah. Ya. Nah, tapi kalau orang marah itu baik nggak menurut kamu? Tidak baik ya. Maka kalau orang sering marah terhadap temannya nanti tidak punya teman, ya kan? Sekarang tidak marah lagi kan? Ayo tersenyum dulu. Oke, baik. Hari ini siapa lagi yang rasanya sedih? Kenapa? Ya. Oh, diganggu temannya. Kenapa temannya diganggu kamu? Oh, karena dibully, dikata-katain, dikatakan kenapa? Emangnya kamu gila? Kamu marah kan kalau dikatakan itu? Ya Bapak juga marah. Kalau dikatakan Bapak gila kok, itu akan marah Bapak ya. Tapi kalau orang yang marah itu adalah perbuatan
tidak baik. Kita tahu itu kan. Nah, sebaiknya kalau kita pengen punya teman yang banyak, tidak usah marah pada teman dan temannya. Nah ini kan begini, kamu kan tadi temanmu membuli kamu ya, membuli kamu. Nah, kamu mau nggak seperti temanmu itu juga membuli temannya? Tidak mau, karena perbuatan yang tidak baik. Oke, kita senang dulu ya, jangan marah ke temannya ya. Oke, perbuatan yang tidak baik tidak perlu dicontoh ya. Oke, tos dulu. Oke, poskan dulu. Tadi kalian sudah berolahraga di luar, sumpah panas, capek, ya. Nah, sekarang kalian akan Bapak menenangkan pikiran kalian, capek kalian, mungkin tulang kalian, ya. Jadi Bapak akan menyanyikan sebuah lagu dan nanti kalian akan merasakan rileks, santai, ya. Apa yang kamu lelah itu tidak terasa. Ya, baik ya. Bisa Bapak menyetelkan musik ya untuk kalian ya. Oke, semuanya coba bersender pada musiknya. Sender. Nah, sekarang sender. Nah, telapak tangan berada di atas paha, Kakinya selonjor ke depan, nah. Kakinya selonjor ke depan. Oke, kakinya selonjor ke depan, tangannya ada di atas paha ya. Jadi kalian hari ini Bapak akan biarkan yang tidak stres, tidak capek. Bapak akan putarkan musik ya untuk kalian. Oke. Baik, ikuti perkataan Bapak ya. Silakan tangannya di atas paha, duduk rileks, duduk tenang, punggungnya disandarkan di atas. Punggungnya disandarkan di kursi kalian, kakinya selonjor lurus ke depan. Ya, sekarang pejamkan mata kalian, ambil nafas panjang, lalu keluarkan lagi. Ambil nafas panjang, pejamkan mata kalian, ambil nafas panjang. Rasakan udara yang masuk terhadap hidung kalian, sehingga kalian merasakan betapa besar oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita bernafas dengan lega. Bagaimana tubuh kita kalau merasakan sehat, bernafas dengan baik? Pejamkan mata kalian. Apa yang sudah dilakukan kalian dalam satu hari ini kegiatan belajarnya, maka lepaskanlah, biar kamu konsentrasi untuk belajar berikutnya. Tidur, nikmati lagu ini, dan hirup nafas lagi. Ambil nafas panjang, kemudian nafas kembali. Rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung, kerongkongan, kemudian masuk ke rongga paru-paru kita, mengisi di dalam tubuh kita, di ruang-ruang kecil dalam pori-pori tubuh, sehingga keluarkanlah perlahan-lahan. Keluarkanlah nafas kalian, hirup lagi, pejamkan mata kalian, pejamkan, sehingga apa yang kamu nikmati hari ini adalah suatu berkah, syukur nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nikmati. Baik, sekarang bukalah mata kalian perlahan-lahan. Bukalah mata kalian perlahan-lahan. Kemudian lepaskanlah, kembali duduk
tegak. Oke, baik. Kali ini kalian merasakan tenang ya? Merasakan enak nih, Mak, tadi mendengarkan musiknya? Oke, Bapak akan ngajak kalian untuk bercerita bagaimana perasaan kalian. Sini, saya minta tolong ini. Yuk, maju ke depan. Nah, tuh. Biar kalian bisa menceritakan apa yang sudah dilakukan. Tapi bagaimana perasaan kamu setelah mendengarkan musik? Lagi ya, bagaimana perasaan kamu setelah mendengarkan musik tadi? Senang, oke. Sudah hilang capeknya? Sudah hilang. Oke, baik. Terima kasih. Saya nih, sini. Ya, sini. Nah, sini ya. Oke, stop. Bagaimana perasaanmu dalam mendengarkan musik tadi? Senang juga. Terus, bagaimana? Sudah olahraga tadi ya, setelah mendengarkan musik, rasanya bagaimana? Senang juga. Capeknya sudah hilang? Sudah hilang. Oke, baik, terima kasih. Dulu. Saya minta tolong yang ini sekarang. Ya. Sudah tadi waktu mendengarkan musik tidur. Tuh, berarti capeknya sudah hilang? Ya, sudah hilang ya capeknya. Baik. Setelah pelajaran hari ini, kalau kalian capek dengarkan musik bisa tenang ya. Mungkin habis lari-lari, habis olahraga, capek badannya, nah, kita bisa nikmati musik agar apa yang kita capek, apa yang kita lelah, hilangnya akan hilang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya ini. Oke. Saya di sini sebagai calon guru penggerak ingin diseminasi tentang pembelajaran sosial dan emosional, di mana hari ini bertujuannya dan mempunyai tujuan penting, yaitu pelajaran ini tentang mengontrol sikap siswa di kelas dan mengontrol tingkah laku sosial siswa di dalam kelas. Jadi hal ini saya ingin memaparkan beberapa teori yang ada di pembelajaran KST ini, yaitu ada 5 hal, yaitu kesadaran diri, yang kedua yaitu manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, terus yang keempat keterampilan berelasi, yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di mana kelima hal komponen ini termasuk 5 kompetensi yang harus ada di RPP Pintu Merdeka. Kenapa demikian? Karena dengan adanya pembelajaran sosial emosional itu kita terapkan seperti ini. Biasanya satu, ini ya, kesadaran diri. Kesadaran diri itu meliputi kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai dari diri sendiri. Hal ini kenapa tujuannya untuk sebelum masuk kelas itu anak-anak itu kalau di tingkat SD itu biasanya ditanyakan dulu perasaannya selama dia masuk ke kelas, gimana, aku senang atau sedih atau bahagia. Nah itu nanti ditanyakan satu persatu terhadap siswa itu sendiri. Nah kemudian tujuannya itu apa? Contohnya di sini ada kegiatan yang seperti dapat mengembangkan identitas pribadi dan identitas sosial. Jadi menanyakan terhadap anak didik di kelas dengan pendekatan KSI ini. Jadi guru lebih mengetahui kondisi siswanya sebelum sebelum mulai pelajaran. Nah, terus di sini manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi. Jadi kalau kadang anak-anak di kelas itu itu kita dekati dengan pendekatan ini, dengan mengelola emosinya, menanyakan apa kamu kok marah, kenapa kamu kok bertengkar sama seperti itu. Kita dikontrol dengan seperti ini. Nah ini 5 komponen ini diterapkan di dalam RPP atau di modul ajar, maafkan RPP kalau boleh sekarang
cara belajar itu diterapkan. Nah, termasuk sebelum ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang di mana guru itu mengetahui kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Kemarin memang ada pertanyaan apakah boleh dikelompokkan, seorang aslinya tidak boleh dikelompokkan, tapi akan hendaknya dikelompokkan. Dalam pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya guru itu dia itu langsung menghampiri ke anaknya yang kesulitan dan memberikan metode yang sekiranya mudah terhadap anak. Terus kemudian kembali lagi ke pembelajaran sosial emosional. Di sini ada kegiatan sosial. Kadang kalau kita belajar berkelompok itu terkadang itu berinteraksi sosialnya apakah ada yang pemalu, ada yang merokok dan lain-lain. Nah ini di sini sudah terkuatkan. Nanti di pembelajaran itu kita menerapkan kesadaran sosialnya antara orang lain itu dari segi perkataan atau yang lain. Saya di CBP itu diajari tentang pembelajaran mindfulness itu yaitu mengajak siswa, kalau siswa itu stres diajar untuk menenangkan diri gitu. Jadi kalau habis kegiatan belajar mungkin anak jenuh diberikanlah sedikit ke meditasi seperti meditasi. Beda dengan sedikit beda. Ya, jadi di mindfulness ini contohnya saya akan contohkan di sini Bu ya. Ini berawal nanti anaknya, kalau anak masuk terus kelelahan atau stres atau ribut, ditenangkan dengan ayo duduk diberikan musik, kemudian dikasih pengenalan pertama. Saya coba ya, kita sedarkan tubuh kita kepada posisi kita, ambil posisi duduk yang nyaman, letakkan tangan di atas paha, duduk rileks, rasakan alunan musik yang akan kita di siang hari ini dari aktivitas seharian. Kemudian pejamkan mata kali ibu-ibu dan bapak-bapak, pejamkan mata, hirup nafas yang dalam, keluarkan secara perlahan-lahan, hirup lagi dan rasakan nafas yang sudah masuk ke dalam hidung, rongga hidung, airnya masuk ke dalam paru-paru kita, sehingga kita menikmati apa yang diberikan Tuhan terhadap kita, sehingga kita bisa hidup sampai sekarang. Dan nikmati alunan musik dan kicau burung yang mengantarkan kita di siang hari ini bisa merelaksasi kita dalam tenangnya kehidupan sehari-hari, dari beban pekerjaan yang cukup dan padat, sehingga membuat tubuh kita lelah. Jangan adanya mati alunan musik dengan lagu alam. Tadi sudah mendengarkan alunan musik, yaitu permainan dengan mindfulness, bagaimana rasanya sebelum mendapatkan teori itu dan sekarang yang sudah mendapatkan teori itu. Saya setelah saya itu merasa tenang, merasa saya itu merasa nyaman, beban-beban yang ada di dalam pikiran itu. Apakah nanti bisa diterapkan kepada murid ibu di kelas? Insya Allah saya Terima kasih. Baik, cut dulu. Itu sudah menikmati pembelajaran mindfulness. Pendapat ibu bagaimana tentang pembelajaran tersebut? ya, insya Allah ya dengan pembelajaran yang baru
banyak beban itu kayaknya relax gitu Pak, dengan suasana dan iringan musik di Mindfulness kali. Terima kasih Pak ya. Ya. Ibu di kelas pernah melakukan seperti itu? Belum pernah Pak, baru kali ini. Baik, mungkin bisa diterapkan di kelas Ibu. Insya Kalau Allah. siswa itu gaduh atau stres dalam belajarnya, hal ini bisa diterapkan. Insya Allah pasti Terima kasih Bu Lani. sama-sama Pak. Terima kasih. Yuk, anak-anak, sekarang anak-anak coba pejamkan mata. Buat relax, dengarkan alunan musiknya. Fokus pada musik yang anak-anak dengarkan. Tarik nafas anak-anak, melalui hidung. Tarik nafas panjang. Tahan. Keluarkan nafas yang tadi melalui mulut. Pelan-pelan saja. Ulang kembali. Tarik nafas melalui hidung. Keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Bayangkan anak-anak sedang berada di suatu taman. Melihat pemandangan yang bagus sekali. Banyak burung terbang. Anak-anak merasa senang. Dan bagaimana perasaannya Nurwa setelah ibu pulang instrumen tadi? Rasanya senang? Pikirannya belum bagaimana? Ada masalah sudah? Sudah senang hatinya? Bagus. Sekarang ibu mau tanya yang lain. Oke, Nailin. Bagaimana tadi perasaannya Nailin? Sudah ibu praktekkan seperti itu tadi? Bagaimana? Senang? Ada merasa lega sekali perasaannya. Ya, sekarang sudah belum bersedih ini. Oke, sudah. Bagaimana perasaannya tadi anak-anak? Selamat siang. Ini kami bersama Ibu Guru kelas 1 bersama Ibu Husnul, yang dimana Ibu Husnul ini mengajar kelas 1, dimana kemarin sudah mengikuti bimbingan teknis terkait pembelajaran sosial dan emosional, sehingga beliaunya mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran mindfulness. Nah, sekarang ada beliaunya mempraktekkan sendiri dari kelasnya sendiri terhadap murid-muridnya. Sekarang saya akan meminta tanggapan terhadap metode pembelajaran KSE ini, yang terutama dalam bidang pembelajaran mindfulness. Selamat siang Ibu Husnul. Saya ingin bertanya terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Pertanyaannya adalah apa yang sudah terlihat dari proses pembelajaran mindfulness tadi? Alhamdulillah, setelah saya praktekkan tentang mindfulness tadi pada murid, ternyata setelah saya praktekkan anak-anak itu merasa lebih tenang, nyaman, dan kayaknya itu lebih fresh. Oke, berarti anak-anak itu setelah mendengarkan musik lebih tenang, lebih fresh, sehingga capeknya dan lelahnya bisa hilang ya Bu ya. Oke. Pertanyaan yang kedua Ibu, apa yang dilihat dari segi manfaatnya dari pembelajaran mindfulness? Manfaatnya banyak sekali. Kan sebelumnya kita sebelum ada mindfulness ini anak-anak kan terasa lebih capek, terus bosan, menjelaskan ya. Setelah saya praktekkan, anak-anak itu pikirannya itu lebih fresh, terus mau lagi untuk mengerjakan apa yang kegiatan-kegiatan yang karena sudah rasa jenuhnya itu sudah nggak ada.
berarti sangat bermanfaat Sangat, sekali Bu sangat, ya. ya, sangat sekali. Berarti intinya dari respon Ibu tadi bahwa pembelajaran mindfulness ini setelah anak itu capek, kemudian setelah mendengarkan musik, menenangkan pikiran, anak tersebut bisa kembali semangat lagi belajarnya. Ya. Baik, perjalanan terakhir Ibu, apa yang perlu diperbaiki dari sisi Ibu terhadap pembelajaran ini? Biasanya kan saya paling setiap harinya belum ada mindfulness ya. Iya. Karena saya memang belum tahu kan. Ya, Ibu. Nah setelah saya kemarin sudah ada pelatihan di itu, jadi insya Allah saya tiap ada kegiatan pembelajaran saya akan terapkan mindfulness ini untuk anak-anak. Misalnya anak-anak nanti merasa bosan, saya akan terapkan tiap ada kegiatan. Terima kasih Bu. Jadi sangat membantu sekali ya mindfulness ini ya, dan harapannya nanti dari perbaikan itu dari modul ajar itu dikembangkan seperti itu ya. Ya baik. Begitulah diskusi kami bersama Ibu Husnul, wali kelas guru kelas 1, di mana beliaunya sudah menerapkan pembelajaran KSE yang menitik beratkan yaitu mempraktekkan pembelajaran mindfulness. Beliaunya sangat merespon positif dari kegiatan tersebut. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Mubasir. Itulah aksi nyata saya terhadap teman-teman sejawat di sekolah kami SDN Sembilangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.